Setelah terlahir kembali, Jamal langsung setuju membatalkan pertunangannya dengan Munira atas permintaannya. Dengan tenang, ia melihat Munira berlari ke pelukan Agus, cinta pertamanya. Di kehidupan sebelumnya, Jamal rela mengorbankan promosi di pabrik demi Agus. Selama 20 tahun, ia bekerja keras menghidupi keluarga hingga jatuh sakit karena kelelahan, menabung setiap rupiah untuk orang-orang yang dicintainya. Namun, suatu hari, dalam perjalanan ke rumah sakit, ia memergoki Munira bersama Agus. Marah, Jamal menghadapi mereka, tapi justru dimarahi. Putri yang ia besarkan memintanya meminta maaf kepada Agus. Munira tersenyum puas, lalu mengantarnya keluar agar mereka bisa berfoto bahagia bertiga. Jamal meninggal patah hati di depan pintu. Kini, kembali ke 20 tahun sebelumnya, Jamal melihat Munira dan Agus terlalu akrab di atas panggung. Seorang rekan memperingatkannya untuk tidak mempercayai mereka. Mengingat pengkhianatan masa lalu, Jamal bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa. Munira mencoba menghentikannya, sementara Agus berdalih, mereka hanya rekan kerja dan menawarkan mundur jika itu mengganggu. Tapi saat Munira menyalahkan Jamal karena bereaksi berlebihan, ia sadar mereka tak akan berubah dan memilih pergi untuk selamanya. Di luar, Jamal memanfaatkan ingatan masa lalunya dan langsung menuju kantor direktur pabrik. Ia melaporkan bahwa stok besar kapas merserisasi tak laku. Direktur marah dan memecatnya, tapi Jamal berani mengatakan ia bisa menyelesaikan masalah. Tertarik, direktur memberinya waktu 10 menit untuk membuktikan. Jamal menjelaskan perlunya membuka saluran penjualan baru agar produksi tak terhenti. Meski direktur ragu, ia akhirnya setuju dan menjanjikan bonus $10.000 jika Jamal berhasil. Jamal segera mengambil telepon, menghubungi mitra dengan bahasa asing yang fasih, lalu beralih ke dialek lokal untuk pembeli dalam negeri. Putri direktur, yang kebetulan masuk, terkesan dengan kemampuannya. Dalam 10 menit, Jamal mengakhiri panggilan dan meyakinkan bahwa klien akan menandatangani kontrak dalam 3 hari. Direktur senang memberi Jamal telepon untuk tugas berikutnya dan bonus $10.000. Malam itu, putri direktur secara pribadi menyerahkan bonus dan mengumumkan promosi sebagai wakil direktur. Namun, Jamal menolak dengan sopan, memilih mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri. Kabar ini sampai ke keluarga Munira. Munira berbohong bahwa Jamal dipecat. Ibunya marah, menyesali pertunangan mereka. Agus mengejek, menawarkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan, dan Munira mendukung ide itu. Menghadapi kemunafikan mereka, Jamal semakin yakin betapa butanya ia dulu. Keesokan harinya, mitra bisnis menghubungi Jamal. Mendengar ia keluar dari pabrik, mereka menawarkan posisi bergaji tinggi sebagai distributor nasional. Jamal menerima tanpa ragu, bertekad sukses dengan caranya sendiri. Direktur pabrik mendengar kabar ini, mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Jamal. Karena Agus tumbuh bersama Jamal, direktur memberinya tugas sebagai koordinator perjamuan. Agus senang, mengira ia dihargai, dan membawa Munira serta ibunya untuk